Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Sudah siap untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini? Mari bawa hidupmu, bawa kerinduanmu untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami rindu kepadamu. Layakkan setiap kami, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Dan kami bersyukur buat pengorbananmu, buat kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dilayakkan umat-Mu Tuhan, untuk menikmati kekuatan Tuhan, menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami memiliki Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah
tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami akan memperkatakan firman Tuhan pagi hari ini lewat pujian dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Maka dalam pujian orang yang benar, ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, terobosan terjadi. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat kami berhasil. Dan pagi hari ini kami akan memperkatakan kemenangan itu dalam hidup kami. Mari gereja Tuhan yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, bersama saya katakan sekali lagi, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan segenap kekuatanmu. Kita akan bersorak pagi hari ini. Amin. Mari gereja Tuhan katakan, dia sanggup membuka jalan yang buntu karena dia Tuhan yang ajaib. Yes. Mari tepuk tangan sama-sama. Lebih keras lagi tepuk tangannya. Haleluya. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Ya bukan jalan menunggu cinta, tenangkan badai, takutkan musuh. Ya bukan jalan yang tak terbatas, patahkan tutup hatiku kuat. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan. Yes, katakan. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Ya bukan jalan menunggu cinta, tenangkan badai, takutkan musuh. Ya bukan jalan yang tak terbatas, patahkan tutup hatiku kuat. Hatiku kuat. Yesus, dia tak terbatas. Gereja Tuhan, katakan. Ya bukan jalan menunggu cinta, tenangkan badai, takutkan musuh. Ya bukan jalan yang tak terbatas, patahkan tutup hatiku kuat. Ya bukan jalan menunggu cinta, tenangkan badai, takutkan musuh. Ya bukan jalan yang tak terbatas, patahkan hatiku kuat. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Sudah kuat? Hatimu kuat? Amin. Karena kita punya roh Tuhan yang dahsyat.
dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu akan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami dilewatkan pada hal-hal yang kurang mengenakkan daging kami Tuhan. Walaupun kadang kami harus lewat padang gurun Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saatnya kami akan melihat janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan akan tergenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan untuk kami melampauinya, melewati setiap persoalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hati kami, urapi setiap pendengar yang dimanapun Kau berada. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah dan kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Saudara yang ada di rumah tempat ini, saya tetap semangat mengucap syukur apapun yang terjadi hari-hari ini. Kita tetap menanti tiba saatnya waktu Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Tema hari ini adalah waktu Tuhan. Kita buka saja langsung dalam Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di situ, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Firman Tuhan tersebut mengajarkan ya, kepada kita bahwa peninggian dan promosi bagi seseorang bukan dari timur dan barat, bukan dari padang atau dari gunung, bukan juga dari tempat-tempat yang lain, tapi dikatakan jelas promosi peninggian itu datangnya daripada Tuhan dan tergantung kapan waktu Tuhan bagi setiap orang. Banyak orang menempuh dengan segala cara untuk membuat dirinya tersanjung, membuat dirinya berbeda, membuat dirinya dikenal, dihargai, dihormati oleh orang lain. Lupa segalanya tergantung saat dan waktunya Tuhan. Saya mendapati beberapa kali hasil beberapa sharing dan pengamatan Bapak Saudara, mengapa orang Kristen begitu mudah hatinya berubah. Yang dahulunya bersungguh-sungguh, ya berapi-api di dalam Tuhan, melayani dengan sungguh, semangat, tapi berangsur-angsur mengalami masalah dan akhirnya padam dan tidak muncul lagi saudara. Seperti tidak punya suatu gairah, antusias lagi terhadap perkara-perkara yang rohani. Ibadah hanya sebagai rutinitas saudara. Penyebabnya apa saudara? Kalau kita mau lihat sebenarnya, mereka berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Mereka kecewa, marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena doa-doa mereka belum beroleh jawaban. Ya, ada yang berkata selama 18 tahun, ya saya sudah berdoa bergumul, anakku gak berubah, suamiku gak berubah, penyakitku gak sembuh-sembuh. Lalu akhirnya mereka mencari alternatif yang lain. Ya selain mungkin motivasi di dalam Tuhan, mencari Tuhannya yang kurang tepat, tapi mereka juga tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Saya percaya setiap orang pasti berharap bahwa doa-doanya dijawab Tuhan. Berharap supaya setiap doa-doanya dalam sekejap dijawab Tuhan. Kalau boleh secepat kilat dijawab oleh Tuhan dalam waktu semalam. Saudara. Seringkali manusia memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak manusia. Padahal firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganku. Yesaya 55 ayat 8-9. Saudara, makanya mengapa orang begitu kecewa? Karena tadi katakan doa-doa mereka gak jawab. Doa-doa kita pasti didengar Tuhan. Ada doa yang segera dijawab oleh Tuhan, ada doa yang butuh waktu lebih lama. Bahkan ada pula doa yang harus mengalami penundaan jawaban. Karena Tuhan memiliki waktu tersendiri untuk menjawab doa-doa kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Agendanya bukan agenda kita. Tapi yang saya tahu pasti dan saya mengalami juga bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Karena itu sesulit apapun, persoalan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, biarlah kita tetap menjaga sikap hati dengan benar. Berapa minggu ini kita belajar bagaimana menjaga sikap hati kita dengan benar. Jaga hatimu dengan seluruh kewaspadaan, karena disitulah akan memancar kehidupan. Sesulit apapun ya kondisi kita hari-hari ini, saya tahu hari-hari ini kita banyak mengalami masalah, banyak persoalan yang sedang dialami oleh setiap orang yang hari-hari ini mereka hadapi. Ya, tapi percayalah, dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa kita harus menunggu waktu Tuhan? Mengapa kita tidak melakukan dengan kepandaian ataupun hal-hal yang mungkin kita bisa? Tapi seringkali Tuhan berkata, engkau harus menunggu waktu Tuhan. Hal pertama, kenapa kita harus menunggu waktu Tuhan? Supaya kita belajar sabar dalam penantian. Katakan sama-sama, belajar sabar. Ya, sabar itu sesuatu yang sulit. Ya. Belajar sabar memang gak enak, saudara. Di dalam Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Amsal 16 ayat 32. Ada orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada suatu hal yang terbersit di situ, saudara. Artinya apa ya, saudara? Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tidak semua orang bisa menjadi seorang pahlawan, saudara. Ya, tidak semua orang bisa menjadi pahlawan, apalagi pahlawan nasional, saudara. Pahlawan olahraga harus belajar, dan tidak semua orang bisa menjadi pahlawan. Tapi firman Tuhan katakan semua orang bisa lebih dari pahlawan. Wow, luar biasa. Lebih dari pahlawan. Ini Alkitab mengatakan hal itu artinya apa? Kalau kita memiliki kesabaran. Orang yang memiliki kesabaran dikatakan melebihi seorang pahlawan. Wah. Saudara, orang yang sabar itu berlawanan dengan sombong. Mari kita belajar, saudara, sabar. Ya, sabar itu memang enggak mudah, saudara. Mudah diucapkan, tapi untuk dilakukan, wah itu butuh latihan, saudara. Mari kita belajar sabar dengan suami, ya, sabar dengan istri, sabar dengan anak-anak, ya. Sabar dengan orang tua, kadang orang tua sudah tua, kadang pikun, ya kan. Sabar kepada mantunya, ya, cucunya, sabar sama mertua, saudara. Ya, mulai belajar. Karena kita itu diuji oleh orang-orang terdekat. Kesabaran kita diuji oleh orang terdekat kita. Suami, istri, anak, ya. Kalau sama orang lain, wah begitu sabarnya. Tapi dengan orang terdekat justru ya, sulit bisa sabar. Ya, saudara, memang kalau kita melihat hari-hari ini, saudara, kita hidup di era yang namanya percepatan. Zaman yang menuntut segala sesuatu serba cepat, saudara. Ya, kalau bisa khotbah juga cepat, saudara. Makanya di kota besar, khotbah itu ditarget 1 jam. Mulai dari awal sampai akhir, ya hanya 1 jam, saudara. 1 jam saja, ibadah 1 jam saja. Makanya seminggu bisa mungkin 7-8 kali ibadah gereja itu, saudara. Karena apa? Ibadahnya 1 jam, saudara. Khotbah pun harus ya cepat-cepat, saudara. Ya. Yang penting esensinya dapat, saudara. Wah, saudara, ini era di mana kita dituntut segala sesuatu dengan cepat. Saudara melihat sekarang di mana-mana makanan cepat saji, fast food di mana-mana cepat, ini mereka laku, tumbuh dengan subur, saudara. Maunya cepat, kalau saudara beli pakai data pun maunya internet yang cepat, saudara. Berkecepatan tinggi. Saudara pesan Gokar, Grab, mau pesan makanan maunya cepat datang. Semuanya cepat, saudara. Ya, buruh dituntut untuk kerja cepat, tapi gajinya mungkin maunya mepet, saudara.
Sudah lihat saudara, ini era di mana semua maunya cepat. Kurir, kita lihat ada JNE, Tiki dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba dengan promo layanan paling cepat saudara. Satu hari sampai di seluruh pelosok. Nah saudara, orang saya merhatikan orang tidak lagi sabar, ya susah untuk belajar sabar. Belajar sabar menghadapi kemacetan. Saya salah satunya orang yang juga kurang sabar ketika lihat macet saudara. Kalau naik mobil pasti mencari celah saudara. Saya ingat kemarin waktu saya olahraga pagi goes dari Kendal Semarang sampai di pengadilan itu macet total saudara. Tapi karena saya naik sepeda, saya bisa selip kanan kiri ya. Sampai di Kolombia rumah sakit. Saya lihat belakang teman-teman saya kok nggak ada. Saya tunggu 10 menit nggak ada. Ya ternyata mereka kejebak macet, mereka tidak mencari jalan, saudara. Ya, jadi banyak orang yang nggak sabar menghadapi kemacetan, ya, termasuk saya, saudara. Ya, tapi kalau antre, saya berbudayakan antre, saudara. Banyak orang nggak mau memiliki suatu budaya antre, maunya cepat, saudara. Ya, jika dulu dikatakan time is money, ya, waktu adalah uang. Tapi sekarang time is a lot more than money, ya kan? Uang itu lebih daripada waktu itu lebih daripada uang, saudara. Bahkan motivator berkata, kalau engkau mau sukses, cepatlah bertindak. Ya, jadi saudara, semua ini membuat kita terus berlomba untuk semakin cepat. Nah, efek sampingnya, saudara, makanya kita terbentuk menjadi orang-orang yang tidak sabaran dalam segala hal, termasuk dalam hal rohani, saudara. Ya, kita melihat ketika kita orang-orang berdoa, mungkin kita juga. Ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, seringkali tidak sabaran, ya, terus mendesak Tuhan untuk memenuhi kehendak-Nya. Tuhan, ya kita berdoa, ya supaya apa? Cepat. Kenapa Tuhan kok doanya nggak terkabul? Ya, jika Tuhan tidak segera menjawab, ya kita pun bisa bersungut-sungut. Ya, di depan saya katakan tadi, ya bahkan tadi saya katakan saudara, ketika itu doa nggak dijawab, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika doa nggak dijawab, mereka mencari alternatif yang ditawarkan dunia. Saudara, hidup di dunia ini menuntut serba cepat ini membuat kita sering melupakan firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan berkata apa, saudara? Firman Tuhan menekankan kesabaran terhadap segala sesuatu. Sabarlah terhadap segala sesuatu. Ya, sabar menderita. Kita akan belajar nanti. Sabar dalam penderitaan. Sabarlah menghadapi yang namanya fitnahan. Ya, paling nggak enak emang ketika difitnah. Ya, tapi kita belajar sabar. Ya, sabar menghadapi segala sesuatu termasuk menunggu datangnya waktu Tuhan, datangnya pertolongan Tuhan. Sebenarnya ketika kita bisa sabar menunggu waktu Tuhan, iman kita akan semakin ditingkatkan. Iman kita semakin bertumbuh. Saudara, yang Tuhan kendaki, selama doa kita belum boleh beroleh jawaban, tetaplah bersabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Saudara, Daud butuh waktu 15 tahun sebelum menjadi raja Israel. Walaupun ketika dia punya kesempatan untuk mempercepat ya, posisi dia menjadi raja dengan membunuh Saul. 2 kali Tuhan menguji Daud. 2 kali Tuhan menguji Daud. Daud dikondisikan bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak menggunakan kesempatan tersebut, ya, karena dia tahu itu bukan kehendak Tuhan. Daud bersabar menunggu waktunya Tuhan sampai Tuhan bertindak dan Tuhan sendiri yang mengangkat Daud. Abraham, kita lihat, Abraham butuh waktu 25 tahun sebelum dia mengalami penggenapan janji Tuhan, yaitu mendapatkan keturunan. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia berumur 75 tahun. Alkitab mencatat bahwa ketika Abraham berumur 100 tahun, ketika itu Ishak lahir baginya. Saudara, Daud, ya, Abraham, Kaleb, ya, Kaleb dia harus menunggu 45 tahun untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Ya, kalau sudah baca dalam Yosua 14 ayat 10, dikatakan di situ, sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku ini. 45 tahun. Ya. Dan Yosua dikatakan memberikan Hebron kepada Kaleb setelah Kaleb berumur 85 tahun. Saudara, kalau kita melihat tadi saudara,
sepertinya Tuhan itu menutup mata dan tidak memperhatikan ketekunan mereka. Ya, selama bertahun-tahun mereka menunggu sampai terjadi penundaan begitu lama, sehingga seringkali karena ada penundaannya begitu lama, sepertinya buruk keadaan. Ya, saya bisa membayangkan mungkin kalian menunggu dalam waktu yang 40 tahun itu waktu yang lama. Ya, tapi dia tetap percaya. Kalau kita perhatikan saudara, ya, sepertinya dalam penantian itu ada hal-hal yang Tuhan tidak ikut campur. Dalam pengalaman Yusuf dijanjikan, bahkan dikatakan semua orang kakak beradiknya, semua orang tua tunduk dan sujud saudara. Dia punya mimpi 2 kali saudara. Tapi kenyataannya umur 17 Yusuf menjadi budak. Saudara bisa bayangkan, ya dia memiliki mimpi, janji yang luar biasa, ya. Tapi umur 17 menjadi budak. Budak itu berarti dia stop, dia nggak punya suatu pengharapan. Ya, seorang budak nggak punya lagi yang namanya visi yang jelas, karena dia nggak memiliki hak, hanya kewajiban. Tapi kita melihat akhirnya apa? Seorang Yusuf, dia menjadi orang kedua di Mesir, saudara. Saudara, saya juga pernah mengalami masa-masa padang gurun, saudara. Tapi ketika di awal-awal pelayanan, saudara, masa-masa padang gurun itu saya tahu. Ketika kami masuk dalam masa padang gurun, saya tahu bahwa itu suatu proses penantian dan pembentukan, saudara, kehidupan saya. Kalau kita melihat, saudara, dari kisah tokoh Alkitab tersebut, Tuhan tidak menegaskan bahwa semua orang yang menantikan Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak akan mendapatkan malu. Mazmur 25 ayat 3a dikatakan, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Jadi kalau hari ini kita sedang menanti waktu Tuhan, mungkin orang berkata, wah, orang Kristen itu kenapa hidupnya seperti itu? Sepertinya kita tidak ada kemajuan. Saya katakan, Tuhan gak akan membuat kita malu. Cepat atau lambat, janji Tuhan pasti digenapinya. Amin. Cepat atau lambat, pasti janji Tuhan digenapi. Saudara, kita akan belajar dari Yakobus nanti, saudara. Yakobus memberi nasihat agar kita bersabar menantikan Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Saudara, kata sabar itu diulangi sebanyak 4 kali dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 5, ayat 7, ayat 8, ayat 10, saudara. 4 kali kata sabar diulangi ditulis oleh Yakobus, saudara. Bukti bahwa bersabar adalah sesuatu yang sangat penting dan merupakan kunci untuk kita bisa mengalahkan segala hal yang mungkin menghambat kita, membuat kita menang pada saat kita menanti waktu dan janji Tuhan. Jika hari ini kita masih mengalami proses, mungkin hari ini ada orang-orang yang sedang mengalami persoalan yang belum tuntas, saudara. Saudara, yang penting bersabar dan tetap menantikan janjinya, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ingat, sabar. Ya, makanya banyak orang itu dikasih nama sabar. Supaya apa? Orang tuanya berpengharapan Bapak itu akan menjadi orang yang sabar. Ingat, penting kita menjaga hidup kita tetap sabar. Nantikan janji Tuhan. Karena Tuhan gak pernah ingkar janji. Saudara, dalam menanti waktu Tuhan selanjutnya, saudara, kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan di segala keadaan. Ya. Dan memiliki pengharapan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Saudara, dalam Yakobus 5 ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Lawan kata bersyukur adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu ngomel. Bersungut-sungut adalah dosa kudeta dengan Tuhan. Ya, bersungut-sungut berarti tidak puas dengan kondisi yang Tuhan sediakan. Kondisi yang sedang mungkin dialami. Orang bersungut-sungut. Saudara, ketika kita bertindak demikian, ketika kita bersungut-sungut, kita sedang melangkah menjauh dari penggenapan janji Tuhan. Ingat, ketika kita bersungut-sungut ngomel, kita sedang melangkah menjauhi waktu dan penggenapan janji Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 27 sampai 33. Kalau saya baca, kita baca sebentar. Bilangan 14 ayat 27 sampai 33. Ini orang Israel, Bilangan 14 ayat 27,
Ada baiknya kita baca sama-sama supaya tahu. Ya, Bilangan 14 ayat 27 dikatakan di situ. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan kulakukan kepadamu. Bayangin, ketika kita bersungut-sungut, itu akan dilakukan oleh Tuhan. Di padang gurun ini akan bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya, ini semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Saudara, dikatakan kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Mereka orang-orang itu tidak masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, kenapa? Dikatakan karena mereka bersungut-sungut, saudara. Hanya orang-orang yang lahir di tanah, yang lahir di padang gurun, dan Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian, yang mengalami penggenapan janji Tuhan. Makanya ngomong sama sebelah kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut berarti dia marah dengan Tuhan, dia nggak puas dengan kondisinya, dan itu dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Dalam segala hal, mungkin kondisi kita nggak enak, nggak nyaman, tapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya dalam segala sesuatu. Mungkin kita sedang dilecehkan, mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit, atau mungkin kita sedang mengalami masalah yang berat, saudara. Apapun dikatakan mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Firman Tuhan berkata juga kita di dalam Yakobus 5 ayat 7, saudara. Ya, karena kita akan belajar di Yakobus itu, dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Dalam satu ayat 2 kali bersabar, saudara. Perhatikan, saudara, bukankah petani juga nggak langsung menuai hasil ketika petani dengan lelah, dengan capek menanami lahannya. Petani dengan susah payah dia membaca sama menanam benih di ladangnya, dia nggak langsung menuai, saudara. Tadi saya katakan, saudara, belajar sabar dalam penantian. Saya yakin petani tidak akan bersungut-sungut sambil menanti taburan benihnya itu mengalami pertumbuhan. Dia akan dengan sabar akan menyirami, ya, memberikan pupuk tanaman yang dia tanam. Dia akan mungkin dengan mungkin bersusah payah, tapi nggak mungkin bersungut-sungut karena dia tahu ada waktunya. Petani sabar menunggu hingga apa yang mereka tanam bisa menghasilkan sesuatu. Maka kita pun akan belajar, hendaklah kita pun demikian, saudara, bersabar. Ayat 8 Yakobus 5 mengatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Wow, ini berkaitan ternyata ketika kita bersikap benar, bersabar. Ini membuat hidup kita akan terjaga. Firman Tuhan katakan, saudara, ya, kamu sabar, teguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Saudara, sabar itu kan berlawanan dengan marah. Sabar itu berlawanan ketika kita bisa menjaga emosi kita, saudara. Mari kita belajar bagaimana ketika kita tidak bisa menahan emosi kita. Ya, kita marah, selangkah lagi kita berbuat dosa. Makanya dikatakan sabar itu sangat berkaitan dengan apa? Kondisi hidup kita, ya, untuk kita mempersiapkan hidup benar di hadapan Tuhan karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saudara, apa yang harus kita lakukan jika kita ada dalam kondisi mungkin penderitaan? Ya. Apakah harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan janganlah bersungut-sungut. Ayat 9 dalam Yakobus 5.
Dan jangan saling mempersalahkan. Saudara, dikatakan ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi jelas saudara, ya, ketika kita bersungut-sungut, ya, hakim itu sudah di ambang pintu. Wah, makanya belajar mengucap syukur, saudara. Jika ada persoalan dalam rumah tangga saudara, mungkin masalah anak, ya hari-hari ini mungkin masalah keuangan, ya, karena mungkin tidak bekerja, ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah harus dipenuhi, tapi karena ya mungkin kena PHK, mungkin karena ada masalah lain, ya terjadi persoalan dalam rumah tangga, ya dalam keuangan, ya selalu saling menyalahkan. Saudara, masalah anak, coba belajar. Jangan bersungut-sungut dan tetaplah bersyukur. Belajar, duduk diam. Saudara, kalau suami istri mengalami masalah, ya lalu mereka berantem. Ini justru bukan menjadi jalan keluar. Ya, makanya hari-hari ini, ya survei juga menjelaskan, ya di masa pandemi ini banyak orang bercerai. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak tahan, saudara. Tapi saya percaya jemaat Tuhan tidak ada yang punya pikiran demikian. Amin. Walaupun masalah persoalannya mungkin rumit, belajar, bersyukur, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Suami istri bergandeng tangan berdoa bersama-sama sehati, sepakat bawa masalah datang kepada Tuhan. Sepakat datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, gimana caranya. Kami pernah mengalami, saudara, kami berdoa, bergumul. Dan Tuhan itu luar biasa, saudara. Jangan seperti istri Ayub, saudara. Ketika Ayub mengalami persoalan yang demikian parah, saudara. Ya mengalami ya sakit penyakit yang demikian, ya sekujur tubuhnya di kepala sampai kaki. Bukannya dia menjadi penolong, dia malah bersungut-sungut dan mengatain Ayub. Firman Tuhan katakan, makin bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, silakan. Lalu kutuklah Allahmu dan matilah engkau. Ini istri yang enggak menjadi penolong. Istri yang merongrong, saudara. Makanya saya katakan, kalau ada masalah, jangan saling menyalahkan, ya, tapi belajar. Karena kedua orang sepakat berdoa, wah luar biasa. Apa yang kau minta, engkau akan dikabulkan. Matius 18:19 mengatakan, Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu, ini bisa suami istri, bisa teman berdua, tapi kedua orang daripadamu, katakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi hari ini mungkin ada masalah, berat sekalipun, ketika suami istri sepakat berdoa, kita pegang ayat ini, apapun yang kau minta dikabulkan oleh Bapakku di surga. Amin. Yakobus pun mengingatkan kita untuk kita meneladani penderitaan para nabi. Ayat 10 mengatakan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yakobus mengingatkan untuk kita meneladani itu. Para nabi tersebut mereka enggak mudah, saudara, mengalami masalah persoalan pada zamannya, saudara. Tapi mereka menghadapi segalanya dengan kesabaran dan yakin penuh akan Tuhan yang setia. Maka Yakobus mengambil contoh Ayub, saudara. Di ayat 10 tadi, saudara. Ya, Ayub itu seorang yang saleh. Ayub 1 ayat 1, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi mengalami penderitaannya begitu berat. Tapi kita melihat pada akhirnya, saudara, di dalam Ayub 42 ayat 12, apa yang terjadi, saudara? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Dalam hidup selanjutnya, saudara, lebih daripada hidup yang sebelumnya. Wow, saudara, luar biasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Wow. Siapa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, Ayub menderita sedemikian rupa.
Tapi dikatakan pada akhirnya Ayub diberkati lebih daripada hidup yang lalu. Oleh sebab itu saya mengatakan hal yang kedua ini, tetaplah bersyukur dalam segala perkara. Ya, karena mengucap syukur ternyata mampu membawa kita menuai hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kita mengucap syukur memampukan kita menuai segala janji Tuhan. Ayub mengalami hal itu, saudara. Pada saat yang tepat, jika kita mampu terus mengucap syukur, kita enggak bersungut-sungut, saya yakin kita akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang itu menjadi bagian kita, saudara. Ya, ketika itu kita akan mengalami yang masa-masa yang luar biasa, seperti musim gugur akan segera berlalu, berganti dengan musim semi. Saudara, makanya saya yakin kalau hal itu terjadi, yang paling bahagia adalah petani. Ketika berganti musim semi, kenapa? Karena petanilah yang akan menikmati hasil lebih dahulu. Dalam 2 Korintus ayat 6 mengatakan, seorang petani yang bekerja keras, ia harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi hari ini mungkin dia sedang berjuang dengan keras, menabur. Saya percaya, saudara, seperti petani, dia akan menjadi orang pertama menikmati hasil usahanya. Di musim semi inilah segala jerih lelah kita akan terbayar. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Setiap pergumulan akan dijawab Tuhan. Makanya nyanyian dalam Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Luar biasa. Saudara, yang terakhir, mari kita belajar sabar menanti waktu Tuhan. Artinya apa? Kita harus belajar tetap percaya. Ya, belajar sabar. Ya, belajar untuk mengucap syukur senantiasa. Dan kita akan terus belajar tetap percaya. Ya, untuk percaya ini butuh yang namanya proses, saudara. Ya, semakin kita mengalami masalah, semakin kita mengalami persoalan, ketika kita bisa melewatinya, kita bisa melihat, oh, di situ ada Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami masalah, kita bisa berkata, tidak apa-apa. Dulu Tuhan tolong, kemarin Tuhan tolong, tapi hari ini pun aku percaya Tuhan akan tolong aku. Saudara, dalam setiap area kehidupan kita akan selalu masuk dalam namanya proses penantian. Semua kita pernah mengalami proses penantian. Suami pasti pernah mengalami menanti istri melahirkan, ya. Yang lagi pacaran, ya, menanti, ya, nganter pacarnya, menanti. Itu memang enggak mudah. Menanti itu sesuatu yang seperti sabar tadi, enggak enak, saudara. Ya, menanti, proses penantian. Di sini dibutuhkan yang namanya percaya. Ketika kita menanti janji Tuhan, dibutuhkan percaya pada Tuhan. Saudara, tadi saya katakan Daud tidak menggunakan caranya sendiri, ya. Walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, untuk cepat-cepat menjadi raja. Saat Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel. Secara de jure, saya katakan dia menjadi raja. Tapi memang de facto belum. Kenapa? Karena Saul masih menjadi raja. Kalau orang yang tidak sabar dan tidak percaya dengan janji Tuhan, dia akan menggunakan segala macam cara untuk mengambil haknya. Dia merampas, mengkudeta mungkin tata yang sudah menjadi hak yang dia dijanjikan. Tapi Daud, dia tidak melakukan hal tersebut, saudara. Daud tidak merampasnya dari Saul, saudara. Walaupun tadi saya katakan ada 2 kesempatan di mana Saul bisa dibunuh oleh Daud. Tapi Daud yang mengambil kesempatan, dia tetap percaya. Kita lihat ada ujian kepercayaan di dalam penantian waktu Tuhan. Saya tadi berpikir, apakah mungkin dalam benak Daud terbersit, ya, kapan Tuhan aku menggantikan Saul? Saya yakin Daud nggak pernah terbersit bahwa dia ingin cepat-cepat menggantikan Saul, saudara. Kenapa? Karena terbukti
Ya, dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Saudara, Daud mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Ya, Daud mau tetap percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti. Manusia mungkin sering lalai akan janjinya, tapi Tuhan gak pernah lalai. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 2 ayat 3 ayat 9a. Saudara, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan adalah janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan itu janji yang sudah benar-benar murni, saudara. Manusia berjanji seringkali mengingkari. Tapi ketika Tuhan janji, dia tidak akan sekali-kali mengingkari. Makanya saudara, jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, saudara. Tetap percaya. Ketika kita dalam pergumulan sekalipun, pergumulan berat, saya katakan jangan pernah putus pengharapan. Karena kita punya Yesus, sang pengharapan kita. Saudara, pandanglah Tuhan. Peganglah janji firman-Nya. Jangan pernah melihat betapa besar masalah kita, saudara. Mengapa orang gak bisa melihat jalan keluar? Karena dia melihat masalahnya sebesar gunung. Ya, Tuhannya gak kelihatan, saudara. Ingat, Tuhan kita lebih besar dari segala masalah. Amin. Masalah kita besar, tapi Tuhan lebih besar. Dia sanggup mengatasi persoalan apapun, sebesar apapun persoalan kita, karena dia lebih besar di setiap masalah kita. Dia sanggup mengalahkan masalah kita, saudara. Dan kita akan melihat jalan keluar, dan Tuhan sediakan. Saudara, mari kita belajar untuk kita bisa melihat dengan mata iman betapa besarnya kuasa dan kemampuan Tuhan. Karena kuasanya sungguh tak terbatas. Dia sanggup menolong dan selalu sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan. Nah, apa yang perlu kita lakukan, saudara, pada saat kita menanti waktunya Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita belajar dari Daud, saudara. Minggu lalu saya juga katakan, Daud mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Daud mempercayakan hidupnya. Daud belajar selalu bertanya kepada Tuhan. Belajar dari Daud saat dia menanti janji Tuhan. Daud menekuni, menghadapi ujian-ujian yang datang dalam hidupnya. Kita melihat dari awal dia begitu dilecehkan, saudara. Ya, dihadapkan dengan Goliat, ya, tapi dia tetap tidak bimbang, dia tetap percaya. Dia tidak memusingkan kapan dia harus jadi raja. Ya, walaupun dia diurapi, dia enggak memusingkan, saudara. Tapi dia mau menjalani prosesnya Tuhan. Daud selalu menguatkan kepercayaannya kepada Allah dalam menghadapi tantangan persoalan apapun, saudara. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 kita baca di rumah, saudara, dikatakan ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi apapun, saudara, anggaplah suatu kebahagiaan. Ya, ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Wow, saudara. Kenapa? Apapun yang sedang kita alami, walaupun itu enggak enak, saudara, kalau Tuhan dengan kita, beserta dengan kita, saudara, justru kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu, ya, pencobaan itu ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan memperoleh buah yang matang. Dan mintalah dalam iman, ya, jangan bimbang, tetap percaya. Saudara, mari kita perhatikan, ya, apa yang Tuhan kerjakan saat kita ini bisa melewati dan menghadapi waktunya Tuhan. Saat kita bisa menanti waktu Tuhan dengan baik, saudara, ya, dengan kedekatan dengan sabar, dengan mengucap syukur, dan dengan tetap percaya. Kita lihat contoh Daud, saudara. Ketika Daud tetap bisa sabar, ya, dia percaya janji Tuhan. Kita melihat setelah penantian yang begitu panjang, 15 tahun dia menanti sejak Daud diurapi. Daud masuk dalam prosesnya Tuhan. Akhirnya kita melihat, saudara, tiba-tiba segala sesuatu sepertinya itu Tuhan kerjakan untuk kepentingan Daud, saudara. Jadi Daud nggak melakukan banyak hal. Tiba-tiba segala sesuatu itu bekerja untuk Daud. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 1, saudara. Saul mati bukan oleh Daud. Ya, saudara.
Tapi Saul mati oleh orang Amalek, dia minta untuk membunuh Saul. Bukan dari tangan seorang Daud, saudara. Abner, saudara, panglima Saul mati di tangan Yoab, saudara. Ya, jadi Daud tidak usah melakukan hal yang mungkin menajiskan tangannya, saudara. Ishiboset akhirnya dibunuh juga oleh gerombolan sendiri yang menggantikan Saul, saudara. Akhirnya para tua-tua suku Israel datang meminta Daud untuk menjadi raja. Raja Hiram membuatkan istana bagi Daud, saudara. Saudara perhatikan ini, saudara. Semua itu terjadi tanpa permintaan, tanpa inisiatif daripada Daud. Ya, semua tiba-tiba seolah-olah bekerja untuk kepentingan Daud, saudara. Dan ini Tuhan yang bekerja. Saya yakin itu semua karena Tuhan, saudara. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saat itulah Daud mengerti bahwa Tuhan sudah menegakkan dia menjadi raja atas Israel. Saudara, Daud tidak melakukan banyak hal. Ketika Daud menanti dengan sabar waktu Tuhan sendiri bekerja secara luar biasa. Haleluya. Sudah perhatikan, tugas kita berarti bukanlah mengusahakan percepatan waktu Tuhan. Ya, sering kan berdoa, Tuhan, waktumu kok gimana Tuhan, aku nggak berhasil-hasil, usahaku demikian. Ya, kita lupa, saudara. Kita sebenarnya nggak usah mengusahakan percepatan waktu Tuhan, tapi kita belajar untuk melakukan bagian kita. Kita nggak usah mengusahakan penggenapan janji, penggenapan berkat. Saya katakan ketika engkau melakukan bagianmu, carilah kerajaan dan hiduplah dalam kerajaan Tuhan dan hidupi kebenaran, maka semua ditambahkan. Itu bagian kita. Tugas kita tekun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Cari Tuhan, ya tekuni firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saudara, tekun terus, itu harus jadi bagian kita. Dan kita siap mengalami ujian dalam masa penantian. Pertanyaannya sore hari, pagi hari ini, saudara, apakah Anda sedang dalam penantian? Mungkin kita sedang dalam penantian. Ada penantian yang panjang mungkin. Saudara mungkin berharap ada adikmu yang belum berubah-ubah. Saudara berdoa, saya katakan terus berdoa. Mungkin anakmu sampai hari ini belum berubah. Mungkin engkau sedang mengalami masalah. Terus berdoa sampai terjadi. Ya, berdoa sampai mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Saudara, tidak usah kita benar-benar berusaha ya dengan segala macam daya kita, tapi kita lakukan bagian kita. Ya, lakukan bagian kita, saudara. Lakukan bagian kita, saudara. Ingat, saudara, cerita Yairus ketika anaknya sakit keras, saudara. Ya, ketika dia minta pertolongan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus itu berjalan pulang ke rumah Yairus. Yairus itu seorang kepala rumah ibadat, saudara. Anaknya sedang sakit keras. Dia minta tolong Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanannya Tuhan Yesus menuju rumah kepada Yairus, di tengah perjalanan dia dihalangi oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun gak sembuh-sembuh. Saudara, dan akhirnya Tuhan wanita itu sembuh. Tapi mujizat bagi anak Yairus sepertinya tertunda. Ya, dikabari bahwa anak itu sudah mati, saudara. Saudara, tapi pada saat yang tepat sebenarnya Yesus memang tidak menyembuhkan Yairus, saudara. Ya, tapi ketika Tuhan datang ke tempatnya Yairus, saudara, dia bukan menyembuhkan tapi membangkitkan anak itu dari orang mati. Saudara. Luar biasa, saudara. Sepertinya Tuhan menunda. Ya, sepertinya Tuhan nggak mendengar waktu kita berdoa. Sepertinya Tuhan menunda menjawab doa kita. Tapi ternyata di balik penundaan itu ada perkara-perkara yang heran, yang ajaib, yang dinyatakan Tuhan. Anak itu bukan disembuhkan tapi dibangkitkan. Hari ini mungkin juga kita sedang menanti penantian ya yang panjang. Percayalah, waktu Tuhan akan genap. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah cepat-cepat untuk menolong kita. Yang dikehendaki dari kita adalah kita belajar bersabar. Kita belajar mengucap syukur dan tetap percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Satu hari nanti semua akan indah pada waktunya. Amin.
Yesus berkati. Saya undang para pelayan musik, song leader singer, tampil ke depan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Bila haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Haleluya. Tiada rapat, tiada rapat. Haleluya.
Haleluya. Kirawasyakarabamu. Haleluya. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi persoalan berat. Ada pribadi-pribadi yang sedang dalam penantian panjang Tuhan. Bahkan mungkin ada yang kecewa dengan Tuhan, karena begitu panjang penantian, tapi belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Bela pagi hari ini, mari kita belajar menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun mungkin kita belum bisa melihat, mungkin kita belum bisa mendampakkan apapun, belum bisa merasakan apa yang menjadi keinginan hati. Mungkin kita tetap sakit, mungkin tetap mengalami masalah, persoalan. Tapi hari ini jangan pernah kehilangan damai sejahtera itu. Bahkan kau kecewa dengan Tuhan, tetaplah percaya. Belajarlah untuk sabar dan tetap mengucap syukur dan percaya semua akan indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kesabaran berkaitan dengan sikap hati kita kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita jaga hati kita dengan benar. Jangan pernah putus asa dengan Tuhan. Karena pada saatnya engkau akan melihat hari baik itu akan datang atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan setiap keturun roti dan cawan anggur yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Hari ini kita akan mengenang betapa baiknya Tuhan di kehidupan kita. Dia sudah mengorbankan hidupnya bagi hidup kita. Saudara, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, mari kita koreksi hati kita masing-masing. Kalau engkau masih kecewa dengan Tuhan, bahkan kau pahit dengan Tuhan, bereskan hidupmu. Kalau engkau punya sakit hati, lepaskan pengampunan. Kalau ada dosa, minta ampun dengan Tuhan. Saya percaya perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat, bahkan ada kuasa kesembuhan. Ketika engkau makan dan minum tubuh darah Kristus ini, percaya Tuhan, biarlah engkau berkati setiap keturun roti dan cawan anggur ini Tuhan. Dan aku percaya ketika kami makan dan minum tubuh dan darahmu Tuhan, orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan. Darah Yesus menyembuhkan. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau letih lesu dan berat, engkau dilegakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bereskan hidupmu dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan. Hirabalama syekiti kirababa. Hirabalaba syakata karabalaba. Hirabalama syekina malabalaba. Oh, hirabalaba syekina baba. Tuhan, Tuhan. Haleluya. Hirabasyakata karabalaba. Haleluya. Ampuni umatmu Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan Tuhan. Kira-bala-bala-bala-bala. Kira-la-la-la-la-bala. Kira-bala-bala-bala-bala.
Oh haleluya, kami percaya Tuhan, umat-Mu yang mengalami sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, lepaskan pengampunan. Oh bereskan hidupmu. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kuduskan Tuhan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti tinggal sebelah kita. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ini diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Baik saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita memakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan di sebelah kita. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Baik saudara, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Semua baru, semua baru. Mari kita hadapkan diri kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih buat Tuhan pengorbanan-Mu dengan sampai Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. darah Yesus. Darahnya Yesus sucikanku. Amin. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan Semua baru. Haleluya. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan Semua baru. Semua baru. Semua haleluya, haleluya. Yes. Semua baru, haleluya. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. 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 Haleluya. Terima
Yes, kami punya pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan melewati semua hal. Walaupun itu kelihatan sulit. Kami akan melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami punya pengharapan. Kami gak pernah kecewa. Kami mau belajar bersabar Tuhan. Mengucap syukur. Dan tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. Pasti akan tergenapi bagi setiap kami. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang punya masalah, Tuhan beri jalan keluar. Datang pada Dia, percaya. Dan kau melihat janji Tuhan akan genap atas hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin hari ini mengalami sakit Tuhan. Khususnya mereka mungkin kena COVID Tuhan. Biarlah ketika mereka mengangkat tangan, menengadahkan wajah pada Engkau Tuhan. Engkau dengar Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dokter-dokter juga Tuhan, Engkau proteksi Tuhan. Proteksi mereka Bapa. Engkau jauhkan dari sana penularan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Rumah sakit semua tersedia Tuhan. Semua sarana tim medis semua tercukupi Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami kebangkitan Tuhan. Indonesia akan bangkit Tuhan. Aku yakin percaya saatnya nanti Tuhan kami akan melihat, oh Tuhan, jiwa-jiwa akan dimenangkan. Lewat masalah ini Tuhan, oh banyak jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Karena mereka hanya bergantung pada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat tangan dengan berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Sama-sama kita diberkati Tuhan pagi ini, katakan amin. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus,